Makanya keselamatan. Sekarang Anda mengatakan dalam terang itu yang mana? Dalam terang itu yang mana? Sedangkan Anda tak mampu menjawab. Sedangkan Anda dalam hukum Islam itu Isa Al-Masih itu. Sedangkan Anda tidak bisa menjawab roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen. Mana terang itu di Kristen? Yang terang di Kristen itu yang mengaku dia adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, coba Anda buktikan di mana Yesus mengajarkan itu. Sederhana bukan? Di mana Yesus mengajarkan itu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bro, dia turun itu tidak minta disembah, dia turun menjadi sahabat. Kalau begitu lalu kenapa Anda sembah? Karena memang dia Tuhan. Dari mana Anda tahu? Karena dia Tuhan, bro. Dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Kesaksiannya. Kesaksian, dengar. Kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kesaksian Anda ini Anda dapatkan dari mana? Itu sebagian. Ingat nggak ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku, Petrus? Menurut kamu siapakah aku? Kau yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan ada kesaksianku, ada kesaksianku, ada kesaksianku, kata Yesus, bahwa segala mujizat tentang Bapa, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Di situ Yesus mengutus dia. Ya, sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau pengutus. Jawab. Iya, dia utusan. Bukan begitu, bukan begitu. Yang saya tanya, dengarkan, yang saya tanya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yesus Tuhan, dia sebagai perwakilan Tuhan, utusan. Pertanyaan saya ulang lagi nih, berdasarkan Yohanes 5 nomor 36. Karena satu perjanjian akan sah jika dua belah pihak bertemu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mempersaksikan. Kalau dua belah pihak nggak ketemu, bro. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Makanya Yesus turun menyelesaikan perjanjian, bro. Bicara sendiri dia. Gak mungkin lu bikin perjanjian sama Andi Celebes. Itu kesaksianmu. Itu kesaksianmu. Kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana kau tanya, tunjukkan Bapa itu pada kami? Kenapa larinya yang bersama-sama dengan jangan kau pakai itu. Yesus mempersaksikan dirinya. Yesus mempersaksikan dirinya, kucuk. Abangku. Sekarang begini, saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Kira-kira kesaksian mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kesaksian Yesus atau kesaksian kamu? Kesaksian Yesus lah. Nah, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai utusan dari Allah. Masya Allah. Udah lahir dari Allah. Udah selesai. Iya, udah selesai. Dari Allah. Udah selesai kan? Dengar. Udah selesai kan kita? Udah selesai kan? Allah yang tertulis di dalam Alkitab maupun udah selesai. Ya. Sudah selesai. Anda sudah mengakui kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia mengaku sebagai utusan dari Allah. Udah Allah selesai. Sendiri mengutus dirinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau lisanmu mengakui Yesus sendiri mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan, lalu roh apa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Nah, tadi kan Anda mengatakan Tuhan, bro. Dia itu Allah sendiri. Akulah Tuhan, akulah penebus. Tidak ada
penebus yang lain selain aku. Kan Ini namanya melawan jelas, akal, melawan akal. Bukan melawan akal seperti itu. Tadi kita minta Anda mempersaksikan kesaksian yang mana yang lebih tinggi kedudukannya, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Anda menjawab kesaksian Yesus. Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Anda akui. Ya. Inilah anak yang kukasihi. Nah, itu Bapak juga bersaksi. Inilah anak yang kukasihi. Udah selesai. Anak itu tidak lebih tinggi daripada Bapak. Makanya Anda itu Yesus itu adalah diri Bapak yang dia implementasikan. Karena dia itu maha kuasa, bro, maha kuasa. Makanya dia disebut maha pengampun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tadi Anda mengakui Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu Anda akui. Tetapi ternyata Anda diam-diam mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka muncul pertanyaan saya. Iya, dia adalah gambaran Bapa yang maka muncul pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah gambaran Bapa itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki diri Kristen sehingga melanggar kesaksian Yesus, lebih tinggi imannya daripada kesaksian Yesus? Itu roh apa yang merasuki kalian? Jawab. Roh Kudus, bro. Nah, oke. Muhammad itu percaya Yesus Tuhan, bro. Imannya ditolak. Oke, baik. Simpel-simpel aja. Yesus mempersaksikan dirinya bahwa dia hanya utusan Tuhan. Kristen mengaku Roh Kudus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini sekarang siapa yang bohong? Yesus atau Anda? Jawab. Enggak ada yang bohong, bro. Hah? Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Roh yang ada pada diri Anda katakan mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang betul? Satu atau dua yang benar? Pasti satu. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan, kemudian di sisi yang lain ada oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin itu dua-duanya benar. Perjanjian itu diselesaikan harus yang membuat perjanjian. Nah, sekarang mana ucapan Yesus? Adalah Allah sendiri yang ini dia. Dirinya ini sendiri. Dia. Ini dia. Dengarkan teman-teman. Yesus dengar. Perjanjian. Dengar. Anda Islam mengatakan sempurna, bro. Islam sempurnanya di mana? Dengar. Anda mengatakan Yesus itu yang mengutus dirinya sendiri. Ingat. Roh yang ada dalam diri Anda mengatakan Yesus adalah Dia yang mengutus dirinya sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya kehendak bersama lah, bro. Kehendak dia. Kehendak bersama berarti ada berapa kehendak di situ? Di Juma ini logikanya aja udah salah. Ngapain Abang ladeni? Bro, itu kan secara manusia. Anda secara manusia. Secara manusia. Anda tambah-tambahin lagi. Anda tambah-tambahin. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Berarti Anda ini lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus tahu tentang dirinya. Sekarang sebenarnya yang utusan Tuhan itu Yesus atau Anda sih? Hah? Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai manusia, hanya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya yang perjanjian itu nggak akan kelar, bro, nggak bakalan. Sekarang yang ngajarin Anda itu perjanjian itu nggak hadir, nggak ada. Nah, ya sudah, nanti ucapan itu ada. Nanti ucapan Anda itu katakan kepada Yesus, Yesus, Anda keliru, tidak sempurna perjanjian itu. Kalau Anda tidak lengkapi bahwa Anda itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Katakan itu nanti di penghakiman Yesus. Kan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu kata siapa? Makanya itu sudah dituliskan di Yesaya itu. Ya. Anak ini akan dinamakan Immanuel. Nah, sekarang kira-kira menurut saudara yang paham tentang Yesaya, Yesus atau Anda? Juma lebih paham, Juma.
Iya, Zuma. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih paham, Yesus atau Anda tentang Yesaya? Zuma lebih pintar dari Yesus. Yesus mengatakan dirinya bahwa dia hanya manusia, dia hanya utusan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang yang mana kesaksian yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Kesaksian saya benar, bro. Oh, berarti Yesus salah. Karena firman Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti kesaksian Yesus salah. Salah satunya ini dengar. perkara besarnya. Berarti kesaksian Yesus salah. Berarti yang lebih pintar dan lebih tahu dan lebih paham tentang kitab Yesaya adalah Anda daripada Yesus. Saya mau kasih tahu, Islam itu hanya Kristen yang tersesat, ajarannya sebagian. Muhammad itu orang Kristen, bro. Udah turunkan si gila ini, turunkan si gila ini, pemakan babi, si setan ini turunin. Turunin. Setan ini turunin. Nah, ini ada setan baru. Ya, setan baru. Sekarang saya tanya kamu, saudara Eli. Tadi saudara kamu itu mempersaksikan bahwa kesaksian Yesus itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dia sebagai seorang Kristen. Menurut saudara, Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Apakah kesaksian Yesus ini benar atau salah? Yesus Tuhan lah, pasti Tuhan lah Yesus. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang roh apa? Kalau nggak percaya sudah. Enggak, bukan itu masalahnya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda sehingga Anda menjangkali kesaksian Yesus? Jawab. Pokoknya Tuhan aja kita jamin, Tuhan ikut Yesus masuk surga. Pak Zuma, ini saya. Saya boleh dengan Anda boleh ya? Allahu Akbar. Boleh? Masya Allah. Dengan saya. Boleh. Saudara Giga, perhatikan dua temanmu tadi. Dia memiliki kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Kesaksian mengenai utusan maksud Anda? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Saudara Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira kesaksian yang benar Anda atau Yesus? Enggak gini, bukan Anda atau Yesus. Oh pasti. Yesus Zuma pasti dong. Anda atau pasti Zuma bukan Yesus, karena itu menurut pandangan Anda. Oh enggak, kita membaca Yesus dalil. Menurut saya dengan Yesus menurut Anda beda. Kita membaca dalil. Yesus. Saya tahu. Saya tahu, saya ngerti. Karena musuh Anda yang paling berat itu Yesus. Anda gak percaya Yesus kok. Sekarang bisa mengatakan begini. Kesaksian Anda dulu Bang Giga. Sekarang begini saudara Giga. Saya menghargai Anda. Sekarang begini. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya dari seluruh firman yang diucapkan kepada Bani Israel, kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Jawab. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya Jokowi, enggak, iya supaya Anda tahu jawabannya. Supaya Anda tahu jawabannya. Kalau Jokowi pergi ke Anda sakit. Semua Kristen semuanya sakit jiwa. Kamu takut jawabannya. Semua sakit jiwa. Dengar dulu, sekarang prioritas permasalahan saya itu adalah data yang saya bawa tentang kesaksian Yesus. Ke Papua itu siapa yang ngutus Jokowi? Jangan sakit jangan sakit jiwa ente. Cukup yang dua orang tadi. Cukup yang dua orang tadi yang sakit jiwa. Ke Papua siapa yang diutus? Jangan Anda. Enggak, saya tanya dulu. Sangat disayangkan kalau orang yang ketiga yang menghadapi saya juga sakit jiwa juga. Kau jawab coba. Kalau Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Siapa yang mengutus dirinya? Ya. Itu rakyat Indonesia yang mengutusnya. Rakyat Indonesia. Oh pasti. Loh, dia mengembangkan amanah sebagai presiden itu untuk menjalankan amanat rakyat. Kamu ngatus, padahal itu hanya contoh. Sekarang kalau Raja Charles siapa yang ngutus dia? Kalau Raja Charles manusia secuil otak. Presiden itu diatur oleh kerangka rakyat seperti apa kemudian daripada rakyat inginkan. Itu amanat rakyat. Seorang presiden itu harus menjalankan amanat rakyat. Kamu takut? Tidak mungkin ke Papua itu karena urusan pribadinya. Tidak mungkin. Yang menjadikan dia menjalankan tugas itu adalah rakyat. Pahami itu dulu. Presiden apapun yang dilakukan itu harus berdasar amanat rakyat, amanat DPR, amanat MPR. Dari mana rakyat Mekawi yang sistem pemerintahan yang mengatur itu? Sistem pemerintahan yang mengatur itu, Bang Giga. Setiap proyek itu ada yang memberikan prosedur sehingga presiden harus ke sana menguruskannya. Bukan keinginan pribadi dia, bukan. Siapa coba? Itu adalah penugasan jabatannya yang membuat dia membuka dia ke sana. Kalau dia mau ke Papua, mau ke Jogja, itu Anda tidak paham pemerintahan, jangan bicara sembarangan. Presiden itu orang diperintah oleh rakyat, ngerti Anda? Yang mengutus
Bahkan Jokowi sekedar untuk makan rakyat yang kasih. Yang mengutus Jokowi ke Papua siapa? Jangan kau persamakan Tuhan. Jangan kau persamakan Tuhan dengan presiden. Yang itu cuplis Raja namanya. Charles ke Zimbabwe siapa? Itu cuplis namanya. Itu cuplis namanya. Yesus itu Berani bukan jawab. orang bisu. Kamu turun kalau kamu tidak bisa diskusi. Turun. Turun kan? Turun. Anda ke gereja jilat pantat pendeta supaya Anda bisa siuman. Siap, Guru. Orang gila. Tuhan dipersamakan dengan presiden. Itu namanya kucuk. Itu namanya tebero. Presiden itu pilihan rakyat. Emang Tuhan itu dipilih-pilih? Dasar kucuk cuplis. Tuhan dipilih-pilih. Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Tuhan menjadi Tuhan karena pilihan manusia gitu. Dasar manusia cuplis. Otak seupil. Ini permasalahannya. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Kan Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya akan mati dalam dosanya. Itu pengakuan Tuhan. Sehingga Yesus hambanya itu diutus. Wah, sekarang sang hamba, diam dulu. Sang hamba mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian sang hamba di tengah-tengah Bani Israel. Orang banyak yang berdiri di sini yang telah mendengarkan aku. Aku menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terekam di mana ucapan Yesus itu? Yohanes 11 nomor 42. Ayo. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus yang harus dipercayai, bukan Yohanes. Hey. Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, Elohim mengutus Yohanes atau mengutus Yesus? Mengutus Yesus. Maka yang harus dipercayai itu adalah Yesus. Diam. Yang harus dipercayai itu adalah Yesus, bukan Yohanes. Kuceluk. Kau yang kuceluk. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11:42, orang berdiri di sini, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, kata Yesus. Yohanes 1:1, kalau kau tidak percaya, kau tidak diberkati. Itu ucapan pengarang surat kabar Yohanes. Kalau kau tidak percaya 1:1, kau tidak diurapi. Saya tanya samamu. Yohanes 1 nomor 1 itu ucapan Yesus atau ucapan penulis Yohanes? Jawab. Ucapan Yesus. Nenekmu kiper. Ya, kau yang kiper. Dasar. Yohanes 1 itu Yesus berkata nanti di data nomor 38-nya baru Yesus berkata. Nomor 38 baru Yesus berkata di Yohanes 1. Dari data nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan penulis Yohanes. Dasar tungki, nggak paham apa-apa Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Yohanes 11 itu nomor 42. Bisa kau bacakan sama aku? Bisa? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus sudah menerangkan depan umum. Dia teriak menghadap ke langit, memanggil Tuhannya. Wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Dalil kitabmu sendiri yang masuk ke mulutmu itu. Satu bro. Ya enggak sampai ke otakmu. Coba Anda baca Yohanes 11. Yohanes 11 tidak dipilih. Nenek lu kiper. Roh jahat tidak akan mungkin bisa memilih saya. Kutendang bokongnya roh jahat itu. Tuhan. Kutendang bokongnya, kutendang bokongnya roh jahat. Gak mungkin bisa masuk. Gak mungkin. Ini permasalahannya adalah selama umat Islam masih menggunakan akal, maka roh jahat yang ada pada diri Kristen tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Pahami itu? Apa batu hitam? Nah, ini sekarang permasalahannya Yohanes 11:42. Anda baca tuh.
Agar mereka, dengar, aku mengatakannya kepada mereka, agar mereka percaya. Percaya sebagai apa? Jawab. Agar mereka percaya bahwa apa? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah bukti akurat bahwa Kristen itu dipenuhi roh setan. Kau yang kesetanan kau. Coba kau baca dalilnya. Yohanes 11:42. Kau tidak ikut Yesus kau cuma. Nenekmu kiper. Kalau Anda menuhankan Yesus berarti Anda tidak Yesus. Dengar. Kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda tidak mengikuti Yesus. Anda mengikuti setan. Markus 5 nomor dengar. Markus 5, dengar. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Di situ jelas tertera orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah orang itu tidak lagi kerasukan setan, dia tidak lagi menyembah Yesus. Ayo dong. Mana Kristen yang hebat ini? Yang pandai berdoa di hari Sabtu, di hari Minggu? Mana? Hadapkan kepada saya. Saya ingin diskusi dengan mereka. Saya ingin berbicara langsung dengan roh yang ada dalam diri mereka. Bukan seperti ini, cuplis. Ayo. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang pada masa Yesus mempercayai Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Sakit, kamu sakit memang, kamu sakit, parah kau. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang mau oleh Yesus agar orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Datang penumpang gelap dari barat justru mengajarkan anak-anaknya, keturunannya, bahkan kepada umat Islam di Nusantara ini dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ajaran koclok, ajaran otak yang bocor halus, kiri kanan muka belakang. Itu pahami Anda, Pak. Tolong pahami itu ya. Saya izin dulu pamit ibadah untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ingat. Selama ente tidak bisa menjawab roh apa yang merasuki ente, menjangkali, melampaui batasan dari pengajaran Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya, aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka selama itu juga Anda dicap sebagai manusia yang adalah iblis menjelma menjadi manusia. Demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat lanjutnya. Jadi saya ulang lagi 15 detik. Selama orang Kristen masih menyembah Yesus, maka selama itu juga yang merasuki mereka adalah Tuhan Yesus, iblis. Coba dulu diklirkan, bolehkah saya diberikan data Yesus yang dibahas di Alkitab Perjanjian Baru dengan Isa yang dibahas Quran itu, apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, saya menyebutkan persamaannya. Di dalam Al-Quran Isa itu utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Jufruf 59. Wa rasulan ila bani Israel, diutus untuk Israel. Kalau dalam Bible Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:25-23, Matius 2 ayat 6 dan Matius 10 ayat 5, utusan untuk Israel. Tunggu dulu, tenang. Kan disuruh menjelaskan persamaannya. Yang kedua, dalam Islam ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi dia seorang nabi. Itu dalam Al-Qur'an. Ya, Maryam 30. Kalau dalam Bible dia juga seorang nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dua sudah. Yang ketiga dalam Al-Qur'an dia wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dia diberi firman, menerima firman.
Dan firman itu disampaikan kepada umatnya Israel. Ya. Dalam Bible, dia sama menerima firman dan menyampaikan firman. Mana dalilnya? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Yang terakhir dalam Al-Quran, Al-Juhruf, ini Abdullah, innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus, kata Isa kepada umatnya. Nah, dalam Bible, Markus 12:32 atau Yohanes 17:3, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu sama kan? Ya. Berarti Al-Quran dan Bible mengatakan Yesus utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, dan mentuhankan Allah. Nah. Terus, gimana lagi? Oke, baik. Berarti Isa yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Jesus yang disebut dalam Perjanjian Baru. Begitu Pak ya? Terus saja, terus ngomong aja. Apa terus? Ya, itu pertanyaan saya. Saya ingin dalilnya bahwa Isa yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Jesus yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu Pak. Dari tadi Bapak hanya menyampaikan tentang persamaan-persamaan yang boleh ada. Saya minta perbedaan dan juga asal usul mereka berdua begitu. Oke. Kalau perbedaannya hal-hal yang tidak penting itu, cuma kelahiran di mana itu tidak masalah, mau lahir di manapun, yang penting tetap dia utusan Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu yang inti. Jadi asal usul mereka dan tempat mereka dan siapa mereka tidak perlu diketahui. Jika begitu, semua agama pasti mengajarkan yang baik. Kalau dasarnya. Betul. Nah, terus Yesus menurut kamu siapa? Ya, itu yang masih saya belum dapat itu dari Bapak. Ya, Anda kan, kamu kan Kristen. Kamu mengimani Yesus sebagai apa? Bapak katakan tidak penting begitu sama saya kan. Jadi, tapi benar saya. Nah, iya, udah tak kasih persamaan ya dalam dalilnya banyak sama. Nah, sekarang kamu apalagi yang mau kamu bahas? Yang saya minta perbedaan itu dari Pak. Bapak katakan tidak penting. Padahal itu yang saya minta. Ya. Bagi saya itu sangat penting begitu. Ya sudah, yang penting itu ya gimana? Mau menjelaskan apa kamu tentang Yesus? Yang saya tanya tadi, Isa yang disebutkan di dalam Quran itu, apakah sama orangnya dengan Yesus? Ya sudah, menurut kamu, menurut saya sama. Kan saya pakai dalil barusan. Nah, sekarang menurut kamu beda apa? Apa sama? Itu yang saya minta dalilnya, di mana samanya, apakah orang ya barusan kan udah aku jelas. Oke, gini aja lah, menurut kamu tidak sama. Oke, kalau memang oke, anggaplah tidak sama ya. Nah, sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible, gimana? Iya, Yesus menurut Bible itu. Oke, siapa Yesus menurut Bible? Tunggu dulu Pak. Hah? Sabar Pak, sabar. Yesus menurut Bible itu dia lahir di kandang domba di Israel. Dia tanya kelahirannya, siapa Yesus menurut Bible? Begini, boleh saya tambahkan. Kamu diam dulu, Gong. Diam dulu, Gong. Diam kamu. Udah selesai kamu, Gong. Ayo silakan. Yesus menurut Bible siapa? Itu dia Pak, saya minta yang seperti itu. Kok itu dia, saya nanya? Tadi saya sebutkan bahwa Yesus itu di dalam Alkitab dia lahir dari kandang domba. Lu saya tanya lahir, ngapain walaupun ngapain tanya kelahirannya? Saya nanya Yesus itu siapa? Yesus itu menurut Bible. Itu pertanyaan saya ke situ, Bapak tidak katakan. Jadi tidak mau ditanya nih. Pertanyaan saya Bapak belum jawab karena Bapak katakan penting dijawab, kata Bapak katakan, tapi padahal bagi saya penting. Jadi Bapak hanya sudah gini aja lah. Oke, beda saja lah Isa dengan Yesus beda. Nah, sekarang karena beda, Yesus menurut Bible siapa? Itu yang saya tanya Pak, apa bedanya? Lu kok nanya, saya nanya kok. Kan saya pertama bertanya, Pak. Apa? Saya bertanya sama Bapak. Pertama bertanya saya yang pertama. Bertanya apa? Nah, pertanyaan tadi apa perbedaan? Bapak tidak mau jawab perbedaan itu. Ya, Bapak. Ya udah beda, udah. Oke, sekarang anggaplah beda ya. Oke. Sekarang saya tantang kamu. Kita dialog Yesus menurut Bible gimana? Berarti itu hanya asumsi kalau Bapak katakan anggap. Saya nantang, saya mau diskusi saya bersama kamu pakai Bible. Saya minta dalil dari Saya mau diskusi kok.
Mau debat saya sama kamu? Saya tidak mau berdebat, Pak. Saya hanya minta. Terus kamu mau datang ke sini mau ngapain? Ya, mau meminta jawaban akan hal itu. Mau jawaban apa? Minta nanya apa? Waduh. Berarti kamu takut kalau mau diskusi, takut? Bukan, saya diskusi tidak takut. Kalau berdebat saya malas karena semua punya kebenaran gitu loh. Kebenaran apa? Apa kebenaran Kristen? Ya, jangan dulu itu punya kebenaran. Jadi intinya pertanyaan saya tadi Bapak tidak katakan penting dijawab. Pertanyaan tapi bagi saya penting gitu loh jawabannya. Iya. Apa yang kamu tanya? Pertanyaan saya, apa perbedaan Isa dengan Yesus itu? Gitu maksud saya. Siapa orangnya itu? Apakah memang sama yang disebutkan orang yang dalam... Ya sekarang, saya anggap beda sudah. Nah terus, kalau beda, kenapa? Janganlah begitu Pak. Saya tadi kan awalnya minta data. Saya pengen dialog sama kamu, gimana sih? Saya pengen tahu Yesus itu siapa. Ayo, dialog kita. Dengar Pak, ketika Bapak katakan anggap, itu asumsi Pak. Enggak, saya mau dialog sama kamu tentang Yesus. Kok Isa ini Pak, Isa dengan Yesus. Oke, Isa, mau debat Isa dalam Al-Quran, gimana? Iya, saya minta sudut. Oke, menurut kamu Isa dalam Al-Quran siapa? Saya fokus ke pertanyaan saya pertama itu Pak. Loh, kamu itu tak suruh milih. Kamu mau dialog dengan saya, Isa dalam Al-Quran apa Yesus menurut Bible? Pilih. Itu yang saya tadi tanya. Kedua jadi itu pilih mau yang mana? Apakah sama secara orangnya, pribadi? Beda, udah beda. Nah sekarang kalau beda, kamu mau dialog apa dengan saya? Yesus apa Isa? Silakan. Itu yang saya minta tadi datanya. Ada enggak? Minta, saya mau nantang suruh milih kamu. Orang Bapak bilang itu anggaplah kata Bapak, berarti asumsi. Nah gini loh, tak suruh pilih. Kalau memang beda, kamu pilih. Mau Yesus menurut Bible atau Isa dalam Quran. Kalau sama, ayo dua-duanya pakai dalil dua, Quran dan Bible. Gimana? Pilih. Kalau Bapak masih ucapkan kata masih aja ribet nih. Gong, gimana nih Gong? Teman-teman Gong takut Gong. Bukan, saya bukan takut. Tapi ya sudah, sekarang dipilih kalau memang berani, pilih. Saya jelaskan sedikit. Jangan dong, nanti saya ngantuk Gong. Udah diem. Ya wes, aku tak meneng wes. Oke, silakan. Bang lanjut no. Maruba, silakan. Mau pilih yang mana? Isa menurut Quran atau Yesus menurut Bible atau Isa atau Yesus dalam Quran dan Bible? Pilih. Diselesaikan dulu Pak, siapa orang ini? Udah dipilih, ayo saya mau dialog. Kalau nggak ada korelasinya bagaimana? Kita angkat tema saja Bang. Cak Tata, kita angkat tema. Bentar dulu, diam dulu. Pak Maruba, Bro Maruba, kok nggak nyambung-nyambung? Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jangan ke situ loh. Tadi pertanyaan terus mau ngapain naik ke sini kalau nggak mau ditanya begitu? Iya, pertanyaan saya belum ada jawaban Pak. Udah dijawab Ustaz Tata berkali-kali. Udah dijawab tadi. Oh begitu Pak jawabannya. Walaupun nggak peduli jawaban itu, penting jawab aja gitu. Ya kan Anda nggak mau menerima jawaban tapi udah dijawab kan gitu. Coba dulu Bapak, pertanyaan saya perbedaan, Bapak jawab persamaan. Coba Oke, perbedaannya saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran, dulu Bung, saya jawab perbedaannya ya. Perbedaannya adalah, silakan. Ya, Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu perbedaannya. Kristen mengatakan bahwa dia disalib, dibunuh secara terkutuk di tiang salib. Kalau di Islam itu dia utusan Tuhan, dia tidak disalib, diselamatkan. Itu perbedaannya yang sangat signifikan. Silakan. Satu lagi Bang Andi, dia udah itu Gung, tak dulu Gung. Ya silakan merubah itu perbedaannya. Itu perbedaannya Bro. Tuh, udah dijawab tuh perbedaannya. Udah dijawab. Kalau memang itu jawaban Anda terhadap itu pribadi yang saya sebutkan itu ya terserah saya saja. Tapi ya, sekarang nah Anda menurut kami umat Islam sebagaimana yang diajarkan Yesus waktu dia hidup, Yesus Masih anak Maria, dia itu mengklaim dirinya utusan Tuhan. Menurut kamu Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silakan. Oke, baik saya jawab. Tapi yang pertama bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda secara tempat pikirannya. Ya udah cukup, nggak apa-apa. Anggapi dulu lah itu. Ya, sekarang tinggal Anda jawab, Yesus itu menurut Anda utusan Tuhan atau Tuhan? Silakan. Itu korelasinya tidak ada begitu. Nah, jadi itu orang yang berbeda.
Ya sekarang ini pertanyaannya sederhana lu. Ya udah beda. Ya beda udah. Bang Andi, tak jawab sebentar. Lu diam dulu, Gong. Lu udah lama. Bang Agung diam dulu ya. Lanjut Bang Andi. Bang Ardian saja udah paham ya. Menurut kamu itu marubah, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Yesus itu Tuhan yang menjadi Oke. Yesus itu Tuhan. Mana datanya? Mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya mana datanya? Dalilnya mana? Paham ya, Pak? Ya di mana dalilnya itu? Anda bicara doang. Ini cita-cita loh. Anda bicara cita-cita. Ini kita bukti mana ya? Mana dalilnya Yesus Tuhan menjadi manusia? Oke, dalilnya itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 17. Yohanes 1 ya Yesus belum ngomong. Yohanes 1 Yesus belum ada. Iya, di situ diperkenalkan bahwa Tuhan itu yang menjadi manusia itu. Yohanes 1. Oke. Baik, ikuti. Diam dulu, Gong. Berisilah kau, Gong. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya ada Tuhan. Kan sudah menjadi manusia? Nah, tunggu dulu, Pak. Apa belum paham? Bingung lagi dia. Nggak bingung. Saya hanya Bapak yang tidak tahu. Ini loh pertanyaannya, dengerin dulu ya. Kan menurut Anda nih, Tuhan menjadi manusia. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada. Baik, kita ikuti apa kata Alkitab ya Pak ya. Jangan pola pikir dari Quran dibawa ke bahas kita Alkitab ini. Baik. Jadi ada atau tidak kok jadi? A ada, B tidak ada. A atau B? Jangan dulu adu B dulu, karena nggak seperti pertanyaannya apa aja? Ini kalau ditanya apa muter-muter. Alkitab tidak saya ulang lagi ya. Ini bahasa Indonesia, Bro. Terlaluan kalau kamu nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Saya tanya sebentar Bang Andi. Saya tanya baru Bang. Saya tanya Bang Andi dulu. Bang Andi minta dijelaskan atau minta dijawab? Minta dijawab, nggak dijelaskan. Nggak minta dijelaskan. Oke, lanjut Bang Andi. Ya, saya ulang ya. Jawab itu juga dengan menjelaskan. Ya, nanti jawab dulu baru menjelaskan. Dengerin ya pertanyaannya ya. Sesuai statement kamu, Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan, setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada. Jawab. Oke, sesuai dengan konteks pertanyaan itu, itu kurang tepat pertanyaannya. Lah kan, salah kan pertanyaannya kan? Bilangin juga. Sampai satu dibaca. Pada mulanya pertanyaannya salah Bang Andi dibilangin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kenapa ya hotel nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Dan firman itu adalah Allah. Susah memang kalau udah mati susah. Oke, silakan. Apa yang silakan nggak nyambung? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Sekali lagi saya ulang. Iya, sesuai dengan pernyataan kamu, makanya dengerin ke orang ngomong biar kau paham. Sesuai dengan statement kamu, Tuhanmu menjadi manusia. Pertanyaan sederhana, waktu Tuhan sudah menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A, masih ada. B, tidak ada. Silakan. Ada. Berarti Tuhan nggak menjadi manusia kalau masih ada. Menjadi manusia, makanya Anda tidak paham. Jangan. Kalau Tuhan menjadi manusia, kok masih ada Tuhan? Jadi Yohanes 1 ayat 1 jelas mendefinisikan di situ Allah, Elohim. Nggak ada Allah di Yohanes, nggak ada. Perjanjian lama Elohim, Theos. Ya, Theos. Terus plural. Theos menjadi manusia, oke? Dewa dong. Ya, Banyuwa masuk Banyuwa. Empuk, silakan. Jadi begitu dia. Yang mana orangnya ini yang mau diterapi? Maruba. Oh, lamar rupa. Iya, lamar rupa. Apa masalahnya ini? Apa diagnosa awalnya apa? Gejala awalnya apa dia? Sakit kepalanya menjalar ke dalam hati sehingga membatu Gurunda. Lanjut. Berarti dia juga cuplis. Cukup percaya iblis gitu. Betul. Oh. Ayo merubah apa ini yang kamu rasakan pertama kali itu di mana? Kaki, kepala, tangan atau di gigi? Coba.
Ini diskusi secara dewasa lah Bang Juma. Iya, saya berhadapan dengan Kristen kan. Iya, dewasa saja berdiskusi dengan santai. Orang Kristen itu mana pernah dewasa ketika berbicara mengenai konsep agama? Di mana Anda menemukan ada orang Kristen dewasa berbicara agama? Karena dewasa lah maka saya jadi Kristen, Bang. Kalau Anda dewasa, seandainya saya tidak dewasa. Coba Anda tanya anak TK, tunjukkan foto Yesus. Tanya mereka, itu Tuhan atau manusia? Apa jawab anak TK? Kalau Anda tidak dewasa itu saja pun anak TK aja tahu. Kamu mengatakan dirimu dewasa, membedakan antara manusia dan Tuhan aja kamu nggak bisa. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak dewasa. Lah, kok nggak dewasa pula? Sekarang yang menjadi patokan keagamaan itu, ketika kita mengatakan diri kita itu beragama, yang menjadi patokan kita itu adalah Yesus kan? Kalau di Kristen, Anda tahu tidak? Jangan ajarin saya. Anda tahu. Anda tahu. Sekarang saya tanya, beragama itu yang menjadi acuan. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau ente siapa? Dengar dulu Pak, tadi kalimatmu yang pertama udah salah. Masa foto itu kan gambaran. Bukan ya, Yesus itu kan gambaran, memang gambaran manusia, bahkan bentukan manusia. Lucu ente itu. Lucu ente itu. Coba Anda buka di sekolah minggu itu yang diperlihatkan fotonya Yesus loh, dan foto Yesus itu gambaran, tapi itu bukan persis Yesus itu. Makanya saya katakan anak TK aja bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ente orang dewasa. Orang dewasa Anda nggak bisa membedakan itu. Anda ini mau apa? Skema saja. Skema apa lah? Itulah Kristen ketika dia terluka, yang lain dituduh kesakitan. Anda yang sakit, Anda yang melukai diri Anda sendiri, Anda yang merasakan sakit itu sendiri. Kami di sini sebagai dokter, sebagai tabib untuk menyembuhkan ente. Kok jadi sakit hati ente dibilang kayak gitu? Sekarang permasalahannya, yang menjadi teladan Anda menjadi Kristen itu siapa? Kalau kami di Islam menjadi teladan kami adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Nah sekarang ente yang jadikan teladan Anda siapa? Ya itu tadi Yesus. Yesus. Di mana Yesus memberikan teladan menyembah dirinya? Jawab. Ya itu di dalam Matius 12. Di mana? Matius 28 ayat 18. Matius 28 di mana dia perintahkan di situ untuk menyembah dirinya? Di mana? Matius 28 ayat 18. Apa yang dikatakan sana? Sembahlah aku gitu. Kepada aku diberikan kan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Ya itu antara itu ketiga pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang memberikan? Anda putar-putar saja pun. Siapa yang memberikan? Jadi hanya Allah. Jadi hanya Allah. Dari mana di mana lagi kau curi kata Allah itu? Saya tanya, Yesus itu diberikan atau memberikan? Iya, diberikan karena dari Bapa. Diberikan. Kalau dia diberikan, kalau hubungan dia dengan Bapa seperti apa? Kalau dia diberikan, berarti ada hakikat yang maha kuasa di luar dirinya yang memberikan kuasa itu, betul? Bukan di luar dirinya, karena mereka satu hakikat. Satu hakikat nenekmu kiper. Inilah kau. Terima ya terserah Anda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, siapa yang mengajarkan Anda Yesus dan Bapa itu satu hakikat? Siapa yang ngajarin? Ya firman Tuhan, ya Tuhan itu sendiri. Di mana tertulis bahwa aku dan Bapa satu hakikat? Di mana? 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu di situ, satu hakikat. Apa? Satu hakikat. Sebagaimana juga Bapa memiliki hidup, aku juga anak juga memiliki hidup. Satu hakikat katanya. Terus kenapa Yesus manusia sementara Bapa tidak manusia? Itulah Anda tidak paham baca Alkitab. Kok jadi saya yang nggak paham? Anda yang sedang nggak baca. Anda itu sedang menipu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Mana hakikatnya yang satu mana? Hakikatnya pada mulanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu hakikat, mereka adalah Allah. Di mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Dulu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katanya tadi satu hakikat. Anak itu diberikan kepada seluruh dunia. Jesus itu diberikan katanya tadi satu hakikat. Iya.
Ya apa? Bapak bukan manusia. Bapak bukan anak. Nah, Bapak ya Bapak, anak ya anak. Mana satu hakikatnya? Satu hakikat di dalam Satu hakikat yang kuasa, mana? di dalam kekuatan, di dalam keilahian. Kata siapa? Ya kata Alkitab. Mana tertulis? Itu kata Bible. Di mana tertulis? Saya mau lihat. Bapak memiliki hidup, anak memiliki hidup. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak tidak diberi roh, Bapak ini matikan. Lari lagi. Mati nggak? Hah? Kalau Yesus ini tidak diberi roh, mati atau hidup? Anda pertanyaan Anda lari-lari saja. Ya, Anda kan mengatakan bahwa dia satu hakikat. Sekarang kalau mulutnya Yesus dilakban, hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Satu hakikat itu dalam istilahnya. Pahamnya bahwa mereka sekarang sebagai manusia, kalau mulutnya Yesus dilakban dan hidungnya dilakban, mati nggak Yesus? Mati nggak? Mati nggak? Parah. Tadi katanya satu hakikat. Kau itu ngomong karena kerasukan roh setan. Itu apa? Roh setan yang berbicara dalam tubuhmu itu dengan mengatakan manusia dan pencipta manusia itu satu hakikat. Anda ini apa? Mati akal kan? Nah, mati akal kan Anda? Anda itu berbicara berdasarkan roh setan. Begitu. Saya sudah tunjukkan datanya. Mana? Bilang roh setan. Ya roh setan lah. Lalu roh apa yang mengajarkan Anda menyembah orang? Ya roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus memerintahkan Anda menyembah anak manusia? Di mana? Di Alkitab lah. Tolong tunjukkan, silakan. Gampang saja itu masalah itunya. Masalah anak-anak. Nanti kalau udah dapat jawabannya, buat lagi pertanyaan baru lagi supaya tidak. Saya minta pertanggungjawaban. Apa Anda mengatakan Roh Kudus, Roh Suci yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu dalilnya di mana? Aduh. Ini kita baca. Silakan. Ada jangan lagi lompat-lompat lari-larian. Iya, silakan. Tertulis di mana dalil itu? Di mana? Ya, tunggu sabar. Pasti salah jawab ini, Pak. Oh iya. Enggak lah. Silakan. Ini pertanyaan udah biasa ini diucapkan ini. Silakan tunjukkan. Coba. Ya, saban. Mana? Siapa yang melihat Bapak? Oh, itu melihat Bapak, dia melihat aku gitu. Nah, Bapak disunat pada hari ke-8. Please. Cukup percaya iblis aja kau itu. Mana? Sabar dulu. Alamak. Ayo, pusingkan kau kan? Mati akal kan kau, Iya, belum lagi selesai. Di mana Roh Kudus mengajarkan menyembah orang? Iya, sabar. Matius, Yohanes 14 nomor 9, bro. Ini dia. Jadi Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai apa tipuan iblis apa lagi yang ingin kau permainkan? Soalnya ini panjang, sangat jelas gitu loh. Sampai 31 di situ. Mana 31-nya justru mengatakan apa di situ? Jangan langsung 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dengar dulu. Mana Roh Kudusnya mana? Kita luruskan dulu yang pertama. Kau ingin membengkokkan ini pasti. Ketika Filipus katakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada dia, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia menandakan dirinya setara dengan Bapa. Kudusnya mana? Itu yang pertama. Tunggu, saya minta Roh Kudus. Supaya Anda jangan lari-lari nanti. Kamu lari-lari aja lah. Apa lagi? Pelan. Oke, masuk kita ke Roh Kudus ya. Ini dia.
Ayat 17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang diam di dalam saya itu Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia di situ siapa? Tunggu. Tunggu dulu, sabar dulu. Belum selesai saya masih. Kacau ini anak. Siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu perintahnya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke. Mana perintahnya? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Tunggu dulu, sabar dulu. Tadi sudah dengar itu dipanggil oleh yang itu roh kebenaran. Jadi dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia. Bertanya, tunjukkanlah Bapak itu dia Yesus itu barang siapa memegang perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Sekarang pertanyaannya, mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Anda kan mengatakan Roh Kudus. Ya, mana dalilnya? Kita masuk ke Roh Kudus ini. Silakan. Matikan mikrofon saya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mana perkataan Yesus sembahlah aku mana? Perkataan Yesus, jangan dulu ada sana lari ke sembah-sembah. Pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, anak yang memiliki hidup sendiri. Anak Allah. Dia adalah juru selamat, penghapus dosa manusia. Itu kesaksian kamu. Yang saya tanya kesaksian Yesus. Kesaksian Yesusnya mana? Menyembah dirinya itu mana perintahnya? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sebagai juru selamat, penebus dunia ini, dan juga memiliki hidup. Itulah yang saya katakan cuplis. Cukup percaya iblis. Mana dalilnya? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus sembahlah aku? Mana? Lu ngerti gak sih bro, ini sama moderator ini, lu ngerti gak sih pertanyaannya Bang Juma? Ngerti gak? Anda jangan literate lah. Ya. Coba aku bukan begitu. Dengarkan saya, anak-anak murid, dengarkan. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:8 itu Tunggu, dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu, cuplis. Dengarkan dulu ya orang bicara, gantian. Aku Yesus berkata kepadamu, aku bukan berkata-kata dari diriku, tetapi Tuhan yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Di data nomor 50-nya apa yang dikatakan? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah siapa? Tanya samamu. Perintah siapa? Itulah bahwa memperkenalkan bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Saya tanya dulu. Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu dosa dunia, dosa Anda. Itu imanmu, cuplis. Itu imanmu dari Paulus, dari iblis. Itu dari iblis. Ini dari Yesusnya yang kita tanya, itu dari Yesusnya mana? Kau akan dituntut oleh Roh Kudus. Nah, ini mah gereja dipakai ini anak ini. Yohanes 12 nomor 50. Udah, turunin. Kalau sudah kerasukan roh setan begini, turunin aja. Sebelum turun, saya tanya dulu dia, dengerin pertanyaan saya ya. Bro, dengerin dulu ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Tunjuk salah satunya, siapa Tuhanmu di situ? Saya ulang ya.
Siapakah sebenarnya Tuhanmu? Diam dulu, Gong. Diam dulu, Gong. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih. Itu bukan pilihan berganda itu, kebantu situ. Enggak mau dia. Iya. Jawab aja lah. Kok susah amat sih Bang. Anda nggak paham. Jadi saya capek saya seperti ini aja Bang Juma nggak paham dari tadi. Udah kau turun aja turun. Kau ke gereja cipok pantat pendeta. Tentang Yesus, pantat kirinya, pantat kanannya kau cipok. Karena kau nggak bisa diskusi. Kau nggak bisa diskusi. Skema Anda itu. Kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta, udah selesai. Biar otakmu itu bisa segar. Waduh. Coba Agung saya tanya dulu, Gung, siapakah sebenarnya Tuhanmu, Gung? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Siapa Tuhanmu, Gung? Tanya lagi tadi udah dijawab kan? Siapa? Bapa, Yesus, Roh Kudus, semuanya atau benar. Semuanya benar? Semuanya benar. Berarti Tuhanmu 3. No. Ketiganya adalah 1. Waduh Bang Juma, ketiganya adalah 1, digabung dia. Ya itulah ajaran cuplis. Cukup percaya iblis. Iblis yang ngajarin itu nggak mungkin. Yesus mengajarin Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? 1 kan? Nah, lalu Yesus ketika Yesus mendudukkan Tuhan itu 1, Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa di situ? Dia sebagai di sini Yesus itu ada sebagai apa? 3 kedudukan. Ya, cuplis. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Iya, memang Yesus itu ke dunia ini itu diutus sama Bapa. Betul itu. Nah, terus Yesus mau dikenal, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, makanya itu dari saya tadi mau sebut Yesus itu dibagi 3. Dia kedudukannya dibagi 3. Ada orang dibagi 3 sebagai kedudukannya itu dibagi 3. Bentar, jangan diputus dulu. Kedudukannya itu dibagi 3, yaitu dia itu turun ke dunia ini diutus oleh Bapa, dia itu sebagai raja, dan dia itu sebagai imam. Itu yang saya tahu. Aduh, sudahlah. Kalian itu umat cuplis. Cukup percaya iblis. Jelas-jelas sekali loh di situ. Hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus ingin dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan. Di mana? Mesias. Udahlah Bang Andi. Udahlah. Sama Mesias lagi. Yesus mau dikenal sebagai Mesias. Kenapa disembah kalau gitu? Kenapa disembah? Ya, sebagai Tuhan. Di mana dalilnya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Di mana Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Buka dalilnya. Ya, silakan. Ayatnya ada di mana? Di mana? Di gereja. Di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Dalam surat kabar yang datang dari Belanda. Setara. Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab itu setara dengan Tuhan sendiri. Ya, kalau setara berarti 2 Tuhan. Berarti dia punya. Berarti 2 Tuhan dong. Kalau setara. Nah, begini maksudnya. Tadi katanya setara. Kalau setara itu berarti ada 2 yang setara. Konsepnya setara berarti ada berapa? Ya, konsepnya setara ada berapa di situ? Setara berarti ada berapa? Tadi udah disebut. Iya, setara itu ada berapa?
Ya, setara itu ada berapa? Satu. Ya. Cuplis. Dua. Berarti Tuhan Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Satu. Ya. Sakit ini. Inilah yang dikatakan bahwa Kristen itu memang kerasukan roh setan. Kita pakai. Dan itu akan menjadi musuh kalian. Itu Yesus yang kalian sembah akan menjadi musuh kalian. Bisa 3. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Oke? Setan menjanjikan janji-janji, memberikan janji-janji kepada Kristen. Dan setan membangkitkan angan-angan kosong Kristen. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, tadi Anda mengatakan Yesus dan yang mengutus Yesus setara. Berarti kalau setara itu minimal 2. Nah, sekarang giliran ditanya, Yesus, Tuhan kamu ada berapa? 1 lah. Yang tadi setara itu berapa? Inilah yang dikatakan menjanjikan angan-angan kosong, membangkitkan angan-angan. Ini angan-angan semua nih, sama seperti yang kabur tadi, yang di-kick dari sini sudah berapa oten yang kita kick di sini. Mereka itu berbicara berdasarkan angan-angan, bukan berbicara mengenai pengakuan Yesus. Yesus mengatakan apa, kalian mengangan-angankan Yesus seperti apa? Bicara pakai data. Kan pakai data. Justru data-data itu yang membuat Anda berangan-angan. Yesusnya berkata apa? Kalian mengangan-angankan apa? Terus kalau Yesus nggak berangan-angan gimana? Nah, sekarang begini. Yesus ingin dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus itu dikenal sebagai apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagai raja. Alamak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan, iya. Ya, utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus didudukkan sebagai rasul, utusan, betul? Kan tadi sudah saya bilang, Yesus itu bukan hanya utusan saja, melainkan dia itu raja. Tetapi dia itu kan, gini, dijelasin sedikit ya. Ini Agung yang pernah ngaku mu'alaf kan ya? Iya. Waduh, orang sakit. Mu'alaf balik lagi karena takut sama istrinya. Oh, ada istrinya. Ya udah, lanjut. Ada istri. Nah, yang datang itu dulu takutnya, takut kabur lagi. Ini bunda ini siapa? Muslim apa? Muslim dia. Oh ya sudah, lanjut. Waduh, gimana ini Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu dia udah tersadarkan Yesus itu utusan, bersyahadat. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, bahkan keluarganya nelpon saya. Andi, kau jangan paksa anak saya, keluarga saya mualaf. Loh, siapa yang maksa begitu? Akhirnya Agung kembali lagi karena takut sama keluarga. Jadi balik lagi ke Kristen gitu. Masuk lagi dalam barisan roh jahat berarti. Nah, itu dia. Wah, sudah bagus-bagus keluar dari lingkaran setan, masuk lagi dalam lingkaran setan. Jadi cuplis lagi. Cuplis lagi dia. Cukup percaya iblis. Aduh, parah. Janganlah kayak begitu. Syukran Bunda. Janganlah kayak begitu. Anda belepotan kan, Anda menjadi saksi. Betapa banyak orang Kristen yang saban hari kita tanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah Yesus? Apa jawabannya? Roh Kudus, Roh Kudus. Diminta dalilnya, apa yang ditunjukkan? Yohanes 14. Loh, justru dalil-dalil pengakuan Yesus itu yang menampar Anda semua. Ayo dong. Nah, maka itulah. Maka itulah kita harus kita membahas satu persatu.
Kita mengenal siapa Roh itu siapa, Yesus itu siapa. Nah, sekarang permasalahannya gini. Kita ngerti. Permasalahannya gini. Yang mengetahui siapa Yesus, Yesus sendiri atau Anda? Kalau kita sebagai orang Kristen, ya Bang Suma ya, saya itu percaya bahwasanya dia itu dibagi menjadi 3. La ilaha illallah. Sabar, jangan potong dulu, sabar. Kita jelasin. Dibagi 3. Apanya yang dibagi 3? Sebagai roh, iya. Dia itu sebagai anak, iya, karena dia diutus. Terus satunya apa ya? Lupa lagi satunya. Iya ampun. Pisang yang diulek dibungkus daun pisang, lalu dikukus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu ketiganya itu satu hakiki, satu hakikat. Oh, di dalam Alkitab itu banyak yang mengatakan Yesus itu diutus ya Bang Suma ya. Baik. Sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu hakikatnya apa? Hakikatnya kan sebenarnya di dalam Alkitab itu juga menuliskan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Kan? Yang saya tanya, manusia Yesus ini, kemanusiaan Yesus ini hakikatnya apa? Untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Benarkah Saudara Agung lulusan S2 teolog? Iya. Oke. Sebagai lulusan S2 teologi, saya tanya, jasadnya Yesus, nonotnya, kakinya, kepalanya, giginya, pusatnya, lambungnya, ususnya, anusnya, itu hakikatnya apa? Tidak ada hakikatnya sih. Ya udahlah, ampun aku. Cuman dia tuh hanya sebagai Tuhan diutus di dunia ini. Ya Tuhan. Ini kelihatannya roh yang merasuki Anda ini adalah roh yang dulu juga merasuki siapa? Firaun. Yang gagal lah. Iya, Gong. Gua masih waras. Iya, serius. Gong. Kamu itu debater lawas loh dari dulu, udah berubah sampai sekarang, udah ada peningkatan. S2 loh. Iya. Jangan-jangan Agung debater tapi kan kita ya nggak lama. Jangan-jangan Agung yang ngajarin teolog bom-bom. Bukan, kalau itu bukan saya. Karena dia mengaku punya dosen bernama Agung. Bukan. Benarkah Agung ini S2? Soalnya. Benarkah Agung ini S2 yang sering menginjili ayam, tikus? Benar ya? Jangan dibahas. Nggak apa-apa. Jangan dibahas sudah. Teman-teman kita udah pada tahu bahwa Pendeta Agung ini memang spesialis penginjilan hewan-hewan. Betul ya? Ya kan? Agung. Jadi teman-teman, menurut yang mana yang lebih berat diinjilin antara ayam dan kucing? Jangan bahas itu, aku lagi mas bahas itu. Ya nggak apa-apa, supaya teman-teman Kristen juga paham bahwa satu-satunya pendeta di Indonesia yang menjalankan perintah Yesus itu hanya Pendeta Agung. Karena Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Iya. Dan pendeta-pendeta lain hanya memberitakan Injil kepada manusia, karena manusia bisa memberikan perpuluhan. Tapi Agung ini ikhlas. Ini ilmu ikhlasnya tinggi. Dia menginjili kucing, menginjili tikus, menginjili ayam, menginjili buaya, menginjili singa. Tapi yang diinjili itu tidak membayar dia perpuluhan, tapi beliau masih tetap sampai hari ini menginjili. Bahkan kalau nggak salah informasi, Anda juga pernah menginjili seekor kecoa, betul?
Betul Bang? Bang? Ya. Benar kan? Ya. Coba lihat. Jadi orang ini tanpa pamrih dia, tanpa pamrih. Kalau manusia diinjilin wajar karena dibayar. Tapi Agung ini menginjilin tikus, kecoa, nyamuk. Itu kalau dia digigit nyamuk, dia injilin nyamuk itu. Coba tanya. Caranya coba. Gini Coba lah Gung. Kalau nyamuk datang ke pipinya Gung. Nyamuk sayang, jangan kau gigit aku. Dengarkan saya kata-kata saya. Gitu ya Gung ya. Sampai gemuk itu nyamuk gigit darahnya. Enggak Bang, dia dulu kan mau menginjilin kita. Gagal, pindah ke binatang nih. Tapi itu satu peningkatan. Kalau beliau ini kan lemas ngomongnya kayak gitu karena memang dia nggak nerima perpuluhan. Beda dengan Pak Bom. Andai kan bisa hidungnya, matanya berbicara, matanya pun berbicara. Kenapa? Perpuluhan lancar gitu. Dulu nggak gitu itu Guru Daya. Sangar dulu dia tuh. Siapa? Agung di WA dulu itu. Oh iya. Kok menjadi segini sekarang gitu? Ya karena hari-hari dia menginjili binatang, dan di sana dia tidak mendapatkan apa-apa, lemas dia untuk makan siang aja susah. Aduh Gung. Lucu tapi dia ampun banyak dia nggak bisa menginjili curut itu yang tikus kecil itu loh, nggak bisa ditangkap katanya, sulit. Tapi kalau cicak tikus diinjilin, tikusnya loncat-loncat kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan Gong? Gong? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lembek, sinyalnya merah lagi. Aduh. Masih ingat nggak ketika nginjilin tikus waktu itu? Tikusnya lari-lari lah. Masih ingat nggak? Gong? Tapi dia nggak berani kemarin. Kamu berani nggak injilin harimau lapar? Katanya dia. Waduh, itu saya belum ada ilmunya katanya. Takut dia yang dimakan. Waduh. Kok ada begini semua ya? Aduh. Ya itu karena pengaruh roh jahat itu, apalagi. Kalau bukan roh jahat ya tidak mungkin mengantarkan mereka aneh kayak gitu. Kita malah sambendre. Turun lagi dia, kenapa tuh? On off. Gua nggak bisa ngebayangin orang ini loh. Bener-bener udah nyata di depan mata, masih diingkari. Cuplis bener ya. Apanya? Cuplis. Ya udah, saya isi sedikit untuk teman-teman yang sudah. Ini Dayang, tadi yang hilang itu. Si Tina. Ini Tina siapa? Tina, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Anda Kristen apa Oten, Bang? Kristen. Iya, Kristen. Ada yang tidak ingin ditanyakan, silakan. Yang saya pertanyakan begini saja. Apa itu? Kenapa itu selalu kita bawa konten itu masalah agama Kristen? Oke. Di mana kekurangannya dan di mana eloknya kita membahas Alkitab atau Injil ini? Oke, kita jawab ya Bang ya. Ya, siap. Oke, silakan Bang Joma. Iya, yang pertama, karena yang kami tahu penjajah itu mewariskan agama Kristen. Lalu setelah penjajah kembali ke negaranya, Kristen yang ada di Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa agamanya adalah ajaran kasih. Itu menarik untuk kita buktikan, karena setahu kita agama yang diwariskan penjajah itu pasti mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kok penganutnya mengatakan agama mereka itu agama baik? Setelah kita kaji, ternyata memang nggak ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena antara penganutnya dan kitabnya sendiri itu bertentangan. Antara Yesus dan orang Kristen itu bertentangan. Antara Bapak dan orang Kristen itu bertentangan. Bahkan orang Kristen dengan otaknya sendiri bertentangan. Maka menarik untuk kita bahas. Itu. Yang kedua, agama Kristen kemudian sebagai agama yang diwariskan oleh penjajah
itu di dalam kitabnya penuh dengan istilah-istilah Islam. Bayangkan aja tuh, Anda masuk, Anda menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Buka halaman pertama, muncul nama Allah di sana, muncul nama Nabi, muncul nama Rasul, muncul semua istilah-istilah Islam di dalam. Maka Bible sendiri yang menantang dirinya untuk kita bahas, karena mengambil istilah-istilah Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajaran Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk diberitakan kepada Islam. Nah, begitu kemudian diberitakan kepada Islam, Islam bereaksi dong. Islam bereaksi dong. Masakan kita mau seperti sapi yang dicucuk lubang hidungnya ikut-ikut aja? Enggak dong. Ketika dikatakan bahwa beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Begitu kami diberitakan Bible kepada kami, ya kami pasti bertanya, ini apa? Ternyata kami umat Islam lebih paham produknya Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi penjajah datang menawarkan sebuah agama. Begitu agama itu datang, itu kan produk barat. Sebagai produk, ya tentu kita harus tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ternyata orang Kristen tidak lebih tahu daripada kami umat Islam. Artinya umat Islam lebih punya potensi, lebih punya kapasitas menjelaskan Bible daripada Kristen itu sendiri. Yang ketiga, orang-orang Kristen ini merasa dirinya paling benar, sehingga melakukan gerakan kristenisasi untuk mengkristenkan umat Islam. Nah, tidak mungkin kami membiarkan itu terjadi. Mereka mengkristenkan orang dengan menggunakan Bible. Maka alat yang mereka gunakan kami pelajarin. Oh, ternyata keliru. Cara mereka memahami senjatanya mereka itu salah. Contoh, di dalam Bible mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan berdasarkan kesaksiannya. Tetapi Kristen mengajarkan sebagai misionaris kepada umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana coba kebenarannya? Yesus mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Misionaris mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Coba. Orang berakal mana yang mau dikibulin dengan itu? Yang terakhir kemudian, kitab suci Al-Quran membahas tentang kitab-kitab terdahulu, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang sembahan-sembahan orang kafir. Berarti ketika kami membahas Kristen, membahas Bible, membahas Yesus, itu sama dengan membahas isi Al-Quranul Karim. Yang terakhir, kenapa kita berdialog seperti ini? Supaya menghindari adanya pemahaman yang tabu tentang Kristen, yang bisa menjadikan perpecahan antara anak bangsa. Umat Islam sudah tahu, oh Kristen itu begini. Jadi reaksi umat Islam ke depannya ketika ada permasalahan yang terkait dengan dua agama ini, umat Islam santai, karena umat Islam sudah pada tahu, oh kita maklumi aja karena mereka ini adalah cuplis. Kita maafkan saja karena mereka ini cuplis. Tinggalkan, ketika mereka membahas Al-Quran tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jangankan paham Al-Quran, paham Bible aja, Kristen itu kagak. Mereka hanya mengimani, mereka hanya mempercayai, mereka hanya berangan-angan, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji yang tidak jelas. Contoh, siapa yang menjanjikan keselamatan di dalam Kristen dengan menyembah Yesus? Kristen tidak akan pernah bisa sanggup menjawab. Dengan mengatakan yang menjanjikan surga adalah Yesus. Tak ada janji surga dari Yesus untuk Kristen. Yang ada janji neraka untuk Kristen dari Yesus. Dan itu dalilnya lengkap di Bible itu sendiri. Sekira begitu, Bapak Tina. Silakan.